Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi kini dan anak awak dan nak do didikan subuh, awak baca hadis, beberapa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Hadis diriwayatkan oleh Syekhan Bukhari Muslim, Syekhan dua syekh itu dari Aisyah. Kata Nabi, sebaik-baik amal itu kepada Allah adalah berkekalan. Maksud berkekalan kau selalu berkelanjutan atau istiqomah. Wa in qalla, meskipun itu sedikit. Jadi hadis ko mengingatkan kawa bahwa memang dibutuhkan konsisten terus berlanjut. Apapun itu meskipun sedikit. Maka termasuk lo kita sebagai anak, ketika orang tua awak membiasakan suatu amal, memang awak harus tahu setelah orang tua meninggal awak melanjutkan kebiasaan itu, apapun itu. Contohnya suka mengunjungi di sana, awak lanjutkan itu. Atau suka menyantuni anak yatim, lanjutan. Itu kalau kebiasaan orang tua awak, termasuk lo awak. Jadi ada wamuha kau bisa membiasakan atau biasa istiqomah atau biasa terus berlanjut kebiasaan itu. Termasuk mungkin awak bisa menyantuni orang. Kebiasaan-kebiasaan itu memang kalau berkelanjutan atau berkekalan atau selalu dilakukan, itu disebut dengan ahabbul a'mal. Ahabbul a'mal, sebaik-baik amal. Jadi itu istilahnya adalah kebiasaan amal positif di luar amal wajib. Ibadah wajib itulah pasti itu. Syekhan ko Bukhari dan Muslim ko. Dua syekh itu dari Aisyah. Wa in qalla, dia ujung itu meskipun itu sedikit, kecil, tapi itu terus berlanjut. Sama jo kaji fikih awak sebelumnya sedekah setiap hari atau di hari-hari baik atau di tampil-tampil yang baik. Hari baik dulu disebut hari Jumat, 2 hari raya, atau di tampil yang baik di Makkah atau Madinah, atau di setiap hari membiasakan. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla.
Jadi sebaik-baik perbuatan awak, sebaik-baik pekerjaan awak. Jadi bisa aja pekerjaan awak tu positif, atau ada selalu setiap hari memposting nasihat. Bagus. Silakan posting nasihat. Tidak provokasi do, tidak hoax do, tidak agitasi do, tapi adalah nasihat atau semacam apa namanya itu. Dulu mau membiasakan itu setiap pagi membuat playernya posting pesan-pesan Imam Syafi'i, Imam Ghazali, ulama-ulama sufi, karena itu kan lebih kepada pendekatan spiritual, pembersihan jiwa, ajakan-ajakan yang sifatnya menenteramkan, menenangkan dan memberikan kesejukan. Iya. Tuh. Berikut, kok masih alifnya pangka baru kok. Ahabul a'mal. Kemudian berikutnya, ahabul a'mali ilallahi antamuta walisanuka ratbum min dzikrillah. Rawahul Baihaqi dari Mu'adz. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi dari Mu'adz. Apa kata beliau? Sebaik-baik amal kepada Allah bahwa engkau mati walisanuka ratbum min dzikrillah, sementara lisan engkau basah daripada zikir kepada Allah. Jadi awak mati, sebelum mati jangan sudah mati lo lisannya nolai. Awak membiasakan lidah waktu basah daripada zikir kepada Allah. Itu makanya dalam amalan-amalan tarekat itu lebih banyak membiasakan lidahku membaca zikir, bacaan zikir. Ada membaca kalimat-kalimat zikir, itu ada 1000, ada 500 dan segala macamnya. Itu adalah merefleksikan dari hadis ko. Itu bahagian termasuk itu tadi, termasuk dari membiasakan. Membiasakan membacakan wirid-wirid. Jadi wirid itu artikan mengulang-ulang, mewiridkan, membiasakan yang selalu mengulang-ulang apapun bacaan awak. Ada kalau kini lagi viral tu ustaznya Dr. Ar-Razi Hashim. Beliau mewiridkan membaca surah An-Najmi. Itu untuk mengingatkan hafalan. Nyo wiridan tadi, nyo biasuan tadi. Makanya awak harus punya wirid. Kalau sudah subuh membaca apa yang membaca mungkin Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Wiridan, apalah yang wiridan. Kalau kami di pesantren itu selalu wirid sesudah mengaji itu atau sudah majlis pertemuan baca tuh Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yusrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah makana bin ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Artinya apa? Bismillahi masya Allah, dengan menyebut nama Allah, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya adalah masya Allahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah jadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan jadi. Masya Allah. La yasukul khaira illallah. Tidak ada orang yang bisa menghalau kebaikan, tidak ada orang yang bisa memberikan kebaikan, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan. Siapa yang bisa mendatangkan sadoi? Siapa magia sadoi? Sana meimbau, siapa malam, kecuali semuanya adalah Allah. Lalu kemudian Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah la yusrifu su'a illallah. Tidak ada orang yang akan bisa menghalau, tidak ada orang bisa menolak
membuang kejahatan, kecuali yang bisa menghindarkan, menjauhkan, membuang itu adalah Allah. Jadi nan akan mendatangkan kebaikan Allah, yang akan menjauhkan kejahatan dan segala yang tidak baik itu adalah Allah. Jadi makanya di dalam awak membaca zikir awak sesudah subuh, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda. Itu artinya adalah Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada orang yang akan menolak apa yang engkau berikan ya Allah. Siapa manusia yang akan bisa menolak? Kalau dia gih dewa Allah Taala tak watarang, siapa akan menolak? Kalau dia gih Allah Taala wa rezeki, siapa akan menolak? Jadi tidak ada Allahumma la mani'a lima a'ta. Nak ada orang yang akan membantah, nak ada orang yang akan mencegah, nak ada orang yang akan ambil. Kalau lah ia Allah Taala, alih tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kalau dia gih Allah Taala kemuliaan, awak nang orang besok-besok, kalau dia gih Allah Taala kemuliaan, diambil bana durang, difitnah bana durang, dihalang bana durang, ndak ada doh. Ndak ada orang nak menghalangi. Tu'izzu man tasya. Makanya memang ndak perlu lo gadak-gadak ya bana orang, tapi kalau Allah memberikan kawak kemuliaan itu, diangkat derajat awak, Allah yang memberikan. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kalau nangka dihina, nangka jatuh, nangka hancur tu, la Allah berkehendak, alai tibo. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Sialo nangka magiah kalau seandainya ka indak ca Allah Taala. Oh ka disogok-sogok ge urang neko semacam, kalau ka indak ca Allah Taala indak. Atau Allah Taala mengecen. Wala mu'tiya lima mana'ta. Ndak dulu orang nangka bisa magihan. Ndak ada orang bisa mendatangkan doh. Ndak ada orang yang bisa membawa doh kalau nan indak ke Allah Taala. Berarti balik lo le kakaji tauhid awak, kakaji paham awak bahawa nyo kasadonya tu dikembalikan kepada Allah. Berarti manusia ko memang punya ikhtiar. Usaha dek manusia, ikhtiar dek manusia, kasab dek manusia. Karena ikhtiar itu tadilah, kemudian kasab manusia itu tadilah, itu yang punya nilai, itu yang punya value nama. Ada nilai, ada kasab, ada usaha. Di situ akan diberikan balasan. Nah, jadi makanya itu contoh wirid-wirid. Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifu su'a illallah. Tidak akan ada yang akan menolak, menghindari kejahatan itu kecuali Allah. Orang nangka contohnya kan dulu tuan. Ada mengarik sini, ada sesuatu jatuh dari atas. Dia melangkah je serenek, kebutuh melangkah. Nangka indak tu tindak. Kalau di bawah je dia tu bawa tu ni. Kalau sana di bawah je dia tu ndak berjalan selangkah tu akan naik tu mah je. Berarti tu orang nangka indak kan naik ditutup. Tagari jati. Makanya awak mewiridkan supaya sesuatu yang berkekalan, yang berulang-ulang meskipun sedikit itu yang terbaik. Awak wiridkan Bismillahirrahmanirrahim. Makana bini'matim faminallah. Apa yang ada dengan nikmat Allah kawak anana do dia awak kini alai. Kok badan masih tagok, kok mata masih tarang, telinga masih nyariang, penciuman masih kuat. Itu nikmat kasadonyo tu ananado tu adalah faminallah. Kasadonya datangnya dari mana? Dari Allah. Dan akan memberikan kebaikan Allah, dan akan menghindarkan dari kejahatan adalah Allah. Datangnya segala nikmat itu adalah dari Allah. Maka manusia tu mensyukuri nikmat Allah karena nikmat tu datangnya dari Allah. Contohnya kini ada seseorang yang memberikan sesuatu kawak, tetap wak membacakan alhamdulillah.
tandue nan diagian de orang tu kawa itu adalah nikmat yang Allah berikan melalui perantaraan orang tu. Kau orang tu buat mintaan terima kasih. Ateh namo manusia yang baik kawa, ndak boleh lo lidah awak ko enggan untuk mengucapkan terima kasih dah. Itu kan ekspresi apresiasi awak terhadap anan diberikan oleh orang lain. Tapi kalau nan zakat sebenarnya zakat itu kan kewajiban dari muzaki itu. Tapi nak ajo doh kau terima kasih wancak ajonya. Alhamdulillah ya. Tapi nan muzaki nak boleh lo angkuh doh, nak boleh lo sombong doh. Aku zakat buat. Itu hak inyo. Inyo menerima. Kau dah kecilnya anu dia terima kasih tu kotinya lo lah tu. Oh nak terima kasih lo lah dan lagi nak terima kasih lo. Itunya sebenarnya kamu menerima hak. Tapi mustahil hendaknya terima kasih yang cak juho. Elok sama elok ini. Sebab kan adalah hablum minan nas ko metode komunikasi ke manusia. Kadang-kadang manusia ko ya secara manusiawi ya perlu direspon secara positif. Ya kadang-kadang ucapan terima kasih itu mengacek ke awak tu. Ndak jatuh lo martabat awak dah. Tapi manduduan hukumnya ya udah dan diberikan oleh muzaki itu kepada mustahik itu hak mereka. Lah hanya mana haknya baloleh jatahnya mah. Tapi atihnya menyaluran kawa ya kan banyak di antara lain tu awan ni salurnya itu terima kasih tiada tu. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Tak ada yang akan memberikan kebaikan, itulah itu, substansi itu. Tak ada yang memberikan kebaikan kecuali adalah Allah. Jadi yang mendatangkan sesuatu yang positif kawa, yang baik kawa itu adalah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim, masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa inok manual itu. Kalau baca nanti kata tu ini nok manungan nak adu dayu awak tu, nak adu payu awak tu kecuali dengan Allah. Kasadonyo dari Allah. Jadi wirid itu tadi menganan awak tentang diri awak, tahu awak ju diri awak, bisa sampai awak tahu awak ju Tuhan awak. Jadi tak ada le sombong, tak ada le ungeh le, nak ada nak bangga-bangga awak. Kau dapat kebaikan awak itu datangnya adalah dari Allah. Allah yang memberikan kawa. Jadi mengkonyo wak wirikan walaupun sedikit. Lalu kemudian hadis berikutnya, sebaik-baik amal kepada Allah awak mati, sebelum mati awak lidah awak walisanuka ratbum min zikrillah, basah daripada zikir Allah. Itu bahagian dari zikir awak itu. Bahagian dari zikir awak. Zikir itu tuh. Zikir itu kan mengingat awak. Wa baca tadi bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Itu bahagian dari zikir. Mengingat diri awak balik. Tak ada yang mendatangkan kebaikan itu doh. Allah nama yang kawak. Jadi di kana-kana tadi dengan awak berzikir. Zikir kau awak mengana, wa ingat. Maka kata Allah Taala, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah olehmu aku dan aku akan mengingatmu. Kan teori berbalas saja tu. Wak lempar kini bola ke dinding, kamalan tu nanya. Melihat kau awak mengingat Allah Taala, keuntungannya apa? Awak akan diingat oleh Allah Taala. Kalau awak letakkan ada Allah Taala berarti kan akan banyak nikmat Allah berikan kau. Contohan mula. Kau ni misnya kan jadi anu kau pangkit takana dia nak sambang. Takana-kana tadi tu masuk dalam pertimbangan. Lalu kemudian kalau seandainya tak ada pernah sobok-sobok, nak pernah satu-satu, dia katakan lo dia tu. Tidak. Maka disuruh fadhkuruni. Ingatlah aku kata Allah Taala, aku akan mengingatmu. Jadi kalau seandainya babalih nama tu, usaha awak ko nan wak karajuan balik kawa. Positif yang awak lakukan, maka terima positif lo.
Kalau negatif nak kerajuan, balik negatif loh. Jadi teori pantulan lah. Wah, lempar, memantul kau balik. Kalau seandainya awak ingat ke Allah Ta'ala, Allah akan ingat awak. Kalau selalu berbaik positif ke orang lain, akan dapat lo positif ke awak. Baik nak awak semaikan, nanti awak akan panen kebaikan. Jangan pernah berpikir, oh awak berbaik elok bana ke bal anuna inyo nak mungkin ke elok ke awak tu. Mungkin dah inyo yang lain bah. Jadi akan ada putaran-putaran tu di situ tu, mangko mengingat awak tentang Tuhan. Dekan aja dewa Allah Ta'ala. Jangan sampai lupa Allah Ta'ala, diingat Allah Ta'ala di dalam surah Al-Hasyr, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu ada seperti orang yang melupakan Allah. Orang yang melupakan Allah, Allah akan menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka. Jadi kalau awak lupa Allah Ta'ala, awak nak lupa je diri awak sendiri sebenarnya. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wal an. Nah itu aja dah. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi mereka yang mengecuh mereka akan Allah dan mengecuh mereka akan orang beriman. Tidak mengecuh mereka kecuali diri mereka sendiri. Nanya kecuh inyo indak ingat. Jadi kecilnya kamu kecuh orang beriman bah. Kecuh tak kecuh saya lah. Nyo kecuh Allah Ta'ala aje. Kecuh Allah Ta'ala karena tahu Tuhan ke roh. Wah kecuh je Tuhan tu kini je. Karena mencari di bayangannya mencari cuma manusia aja lah. Jadi nak do Tuhan kecuh orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum ma yash'urun. Mereka tidak mengecuh Tuhan gedo, tidak mengecuh manusia gedo, dan yang kecuh itu adalah diri mereka sendiri. Inyo ni tidak ingat, anyo ni tidak tahu. Jadi kalau awak ingat Allah Ta'ala, Allah akan ingat kau. Tapi kalau awak mencuba melupakan Allah Ta'ala, bukan Allah yang terlupakan, tapi awak melupakan diri awak sendiri. Kalau awak akan mengecuh Allah, mengecuh orang beriman, bukan Allah dan orang beriman nanti kecuh. Tapi saya nanti kecuali diri awak sendiri. Itulah manusia banyak dan tidak ingat. Maka perlu awak ingat tarikh, ingat zikir. Awak bacalah zikir. Bacaan zikir awak itu sendiri itu adalah awak refleksikan, awak renungkan sebagai bentuk awak selalu ingat Allah Ta'ala. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Kalau bersiko, jangan mati dulu sebelum lidah waktu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Karena zikir lidah nam basah dari zikir kepada Allah itulah sebaik-baik amal. Ndak mengecek anak lain-lain, ndak mengecek buruk-buruk, ndak hok, ndak agitasi, ndak hasutan, tapi yang positif. Energi awak patang dulu buku membaca buku motivasi ko kata beliau ada namanya teori rasio 3:1. Apa tu rasio 3:1? Energi awak tu harus lebih banyak positifnya 3 dibandingkan 1. Jadi setiap hari energi awak, pikiran awak, hati awak, kegiatan awak tu bukan berarti memberi untuk melakukan negatif, tapi otak awak tu harus dipenuhi dengan yang positif. Rasio perbandingan ekstrimnya tu 3 dan positif deh, cie negatif. Kalau seandainya diri awak lah dipenuhi dengan yang positif, maka itu adalah awal dari kesuksesan. Maka para ahli tasawuf Adur Rabi'ah Al-Adawiyah, dek karena cintanya kepada Allah Ta'ala dengan konsep mahabbah, dengan cintanya ke Allah Ta'ala yang positifnya nanya bau, sehingga dalam dirinya tu, dalam hatinya tu tidak ada ruang, tidak ada kesempatan untuk banci, tidak ada banci hati dia. Sampai-sampai banci ke iblis ke setan kan tidak ada dia.
Karena semua ruang kolom di dalam hatinya tuh semuanya dipenuhi dengan mahabbah, dipenuhi dengan rasa cinta. Yang positif saja. Jadi kalau otak awak, hati awak setiap hari dipenuhi dengan yang positif, berbuat positif, berkata positif, nambahinya kasado, energi awak positif kasado itu menyehatkan ternyata. Menyehatkan, membuat awak menjadi rileks, menjadi fresh, menjadi sehat, menjadi cerah. Kalau letak itu berarti kan kalau awaklah sehat, kemudian sadanya positif, yang akan awak hasil pun menjadi positif. Elok je kan sadua siat ini. Kok karajo awak sedang mood positif, ancak je sadua. Elok je kan sadua. Oh selesai tu. Kok 3 biasa bisa selesai 5. Tapi kalau lah usak ka sadua pagi je lah usak. Ala tersinggung lah bacakak lah batangka lah ikut sama macam ala cie je nak mau selesai dah. Wala sibuk itu je lah, itu je nak kawan tu. Iyo, habis energi awak. Hati dan sakit, habis energi. Nah, disitulah konsepnya. Ternyata memang kajian-kajian tasawuf itu sendiri itu adalah selalu berpikir positif. Selalu energi awak awak isi dengan positif. Caranya itu adalah dengan zikir. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, dengan ingat kepada Allah akan tenang hati awak. Di dalam ayat lain dikatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Sia yang berpaling, sia yang lari, sia yang menghindar, sia yang menjauh dari zikir, jauh dari mengingat Allah, jauh dari mengambil pembelajaran, fa innahu ma'isyatan dangka. Mangkonya mendapat penghidupan yang sempit. Balik kalau lah negatif je kasadoi sampian kena akan nyambung ini. Tapi kalau awak zikir, ingat ke Allah Ta'ala, selalu positif saja, tu lapang kasadoi. Mudah je kasadonya lain. Salah saja saja kalau hati awak lah lapang, urusan awak mudah, salah saya sadoi. Ringan kasadoi, nak do yang terbebani. Nak do yang membuat awak stres. Jadi tenang jiwa awak dengan berpikir positif, kemudian bertindak positif. Jadi lidah awak tu nak dua lain kecuali basah lidah awak, berburiah-buriah lidah awak, berburiah-buriah adalah dengan zikir ke Allah Taala. Bukan sebaliknya. Berburiah muncul kan berburiah lidah tu ai si ndak elok je. Kalau galak berdadari ke petang ka jiwa. Wala tuktsirid dahika. Jangan banyak-banyak galak fa inna kasratad dahiki tamutul qalba, mematian hati. Mati ya tio. Kalau mati ku hati balik. Itu ndak adoen boleh. Ndak ado je energi positif boleh. Ya, istilahnya mungkin kalau galak balo ndak boleh galak nan di sikoko dilarang tu galak ya. Galak bala belabihan. Ukuran bala belabihan itu yang akan wa definisikan lah. Yang tak sangkut galak wala nama tak kekek. Kalau lawak itu kan hiburan. Awak kan perlu hiburan. Jangan ndak dur sampai ndak dulu galak awak kadang-kadang galak itu kan bagian dari tersenyum. Jangan sampai galak-galak setan itu. Ini setan ni galak ni jika ada orang tak kata. Jadi galak awak sendiri sama je galak senyum. Mampu sendiri memang tipe orang kurang pandai tersenyum. Jadi memang para dulu khusus kepribadian mengamik tadi ni. Tiba-tiba mengamik. Awak kalau kadang-kadang pai kata sampai lain pandai mengamik. Awak kurang pandai mengamik. Mucak lihat tu. Ambo banyak tu studi mu tentang dirimu sendiri KKN mu. Kebetulan mu ketua kan ketua rombongan. Kecil nyombo tu jaim je, takut je orang tu menakik je. Sangka awak je ketua tu ikiko je. Wah macam lihat
agak juga ya, agak angker ya untuk aja. Hantar angker aja. Balik. Nah ini sudah sesenyum karena galak-galak aja beko orang nak galak kalau aja weh. Orang galak aja orang galak. Itu hadis diriwayatkan oleh Baihaqi. Selanjutnya hadis ahabbus salati ilallahi ta'ala salatu Daud. Sebaik-baik salat kepada Allah Ta'ala itu adalah salat Nabi Daud. Salat Nabi Daud berarti wa ahabbu siyami ilallahi siyamu Daud, dan sebaik-baik puasa kepada Allah puasa Nabi Daud no? Puasa Nabi Daud, sembahyang Nabi Daud berarti ikon aku cari kau. Kenapa? Berarti ada sesuatu yang lebih. Kalau Nabi Daud kau banyak cerita kau. Banyak cerita Nabi Daud kau ayah Nabi Sulaiman, kau ayah Tungku Sulaiman doh. Kisahnya banyak ada yang positif dari aspek ibadahnya. Nabi yang tekun ibadahnya itu kan Nabi Daud. Termasuk puasa Nabi Daud. Kau carilah tambahan literatur kenapa Nabi Daud kau disebutkan solatnya solat yang terbaik. Kenapa puasanya puasa yang terbaik? Di dalam Al-Quran memang kelebihan Nabi Daud itu kan ada disabian. Dia bisa malunaan basi. Kemudian pernah lu ditegur dek Allah Ta'ala karena bini Nabi Daud ku banyak. Berapa bini Nabi Daud kan? 99 nak 999 atau 99 nyo jadian satu nyo lengkapan satu karena nyo punya anak buah. Ada anak buah ko anta batunangan tala kawatunangan lo tentara ko punya tunangan tak cila tunangan ko tadi lewat Nabi Daud ko sinan agak berkhatar ti Nabi Daud kan. Kau agak lain untuk agama. Lalu kemudian ada Nabi Daud disuruh anak buah kau pergi perang. Itu tinggal celah rumah kau lain. Itu nangkanya prospek untuk menjadi nangka satu. Itu memang Nabi Daud pernah ditegur. Cari itu kasusnya ada orang bertanya ke Nabi Daud ko tentang soal gambalo kambiang. Artinya ada si A, ini lah punya kambiang 99. Tapi tembak kan Nabi Daud kan. Si A ko lah punya kambiang 99 kambiang. Ambo punya kambiang siku kambiangnya. Ada tu kambiangnya 69 ko, lai ko. Lah 99 ko cik. Nang kambiang siku kakanyo kuasai lo ko. Akanyo ambil lo ko. Bertanya kan Nabi Daud tak kata. Aki kira bau kumu orang nak kata tu wahai Nabi Daud je. Tu zalim itu je. Dijawab zalim itu je. Zalim orang je. Dah tu tapi kepikir lah Nabi Daud nya kiranya lah punya bini 99. Itu kau berencana je kamu menguasai nasiku seorang lain. Tapi itu ternyata malaikat yang menegur Nabi Daud itu tadi. Kannya cukupnya satu lah 99 deh. Ada dalam Al-Quran tu. Nanti kalau lanjutnya dalam tafsir tu As-Sulbuh tu ada ayatnya tu. Lebih terukur ceritanya. Nah jadi solat terbaik itu adalah solat Nabi Daud, puasa Nabi Daud. Konya doa. Wa kana yanamu nisfal laili. Ada Nabi Daud itu lalu setengah malam lalu nisfal laili lah pertengahan malam. Batu kalau malam kudu balik berarti lah pertengahan malamnya setengah dari malamnya lalunya. Wa yaqumu sulusahu, dan dia berdiri salat sepertigonya malam. Sepertigonya malam tuh salat itu. Wa yanamu sudusahu, dan lalunya hanya 1/6 malam.
Sapatigo malamnya tu beribadah tu nya solat ini tu. Lalu hanya saparanam malam. Dari 2 balik jam, saparanamnya berapa tu? 2 jam. Nah, itu nya solat Nabi Daud. Jadi saparanam dari 2 balik jam itu saparanam dari setengah malam doang. Nah, itu nya lalu aja. Tu sapertigo itu nya solat itu nya itu. Sampai jam solat. Dewa kan iko semangat eko atakap tu. Berarti kalau tajawid sekali alasannya. Kenapa disebutkan solat Nabi Daud itu solat terbaik? Kok hadis riwayat Muslim kok? Hadis diriwayatkan Muslim. Lalu kemudian wa yasumu sauman wa yuftiru sauman. Puasa sehari, babukolo sehari. Ya, buku sehari, puasa sehari itu Nabi Daud. Tahu nak puasa sehari? Kalau definisi sehari ke bah? Sehari semalam. Sehari di siang ada. Jadi puasa sehari, puasa sehari, abu buku sehari. Setahun tu 6 bulan puasa. Itu hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ahabu salati ilallahi salatu Daud wa ahabu siyami ilallah siyamu Daud. Jadi sebaik-baik salat di sisi Allah tu seperti salat Nabi Daud, puasa Nabi Daud. Waktu ternyata di dalam setengah malam itu malam sepertigonyo itu adalah untuk beribadah, saparanamnya hanya lalu puasa sehari, babuku sehari. Ko hadis riwayat Muslim. Nah, tambah lain. Hadis riwayat Tirmizi dari Abi Dzar. Ahabul kalami ilallahi ayyakulal abdu subhanallah wa bihamdi. Sebaik-baik ucapan kepada Allah bahwa hamba berkata subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ada tambahan kalau dawa subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Siko disabihannya subhanallah wa bihamdi. Itu adalah sebaik-baik perkataan kepada Allah. Itu termasuk wirid awak. Baca lah wirid awak. Wirid namanya pagi, sore, petang, pagi. Jadi apa-apa dudukan pakai kursi goyang tu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Jadi wak mawirid ini kalimat tahlil boleh atau subhanallah walhamdulillah, atau kan di dalam kaji kitab dari Dirawa Islamira kan namanya tanaman surga itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wa tambah lo la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim boleh. Jadi itulah wirid-wirid awak dan akan didahwak basah selalu mengingat Allah Ta'ala, dan itu yang akan menenangkan jiwa awak. Supaya jiwa awak tentram, jiwa awak tenang. Di dalam kajian-kajian terikat itu memang banyak wirid-wirid, banyak bacaan-bacaan. Abu dulu yo rajin, kini kadang-kadang tu lah. Tentu dengan awak lawan ngaji-ngaji kau lihat, yo rajin yo lihat ni. Takkan lalu dibaca kau, aku mau ulang kaji kau. Takkan lalu diri ambo nak membaca sekali. Jadi baca. Jadi ahabul kalam ilallah, sebaik-baik kalam atau ucapan kepada Allah bahwa ayyakulal abdu subhanallah wa bihamdihi. Itulah kaji awak pagi kini. Untuk berikutnya hari Senin tafsir awak atau fikih. Awak baca hadis tentang atau bab haji oleh kurban. Dia kurban, dia haji lah nak. Masalah siang kurban dia haji dia timing lo kan. Kan pas tu bab puasa lah tamai, bab zakat lah tamai. Kini wak bahas haji sama jo akikah atau kurban. Kalau haji dah ke bab kitab ni tu. Tapi bab kurban betul wak cari lo di bab wabuk kitab Barangkali demikian pagi kini, semoga kita selalu Allah berikan kesehatan, iman kita selalu ditambahkan. Allahumma fiq ila kumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.